Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ria Depti Nurharinda. Saya guru di SD Negeri 54 Ogan Komering Ulu. Di video ini saya akan berbagi praktik baik tentang kegiatan kokurikuler melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dengan judul pembersih udara di kelas kita. Kegiatan ini saya lakukan untuk memperkuat materi intrakurikuler dan mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan melalui prinsip pembelajaran mendalam yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. SD Negeri 54 Oku terletak di Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lingkungan di sekitar SD Negeri 54 Oku merupakan daerah padat penduduk, sehingga cukup ramai. Banyak kendaraan beroda dua lalu lalang di daerah ini, baik dari tukang ojek maupun masyarakat yang melakukan aktivitas pribadi. Daerah Talang Jawa berdekatan dengan stasiun dan perlintasan kereta api, sehingga kerap kali terjadi kemacetan tiap ada kereta Babaranjang melewati perlintasan rel kereta api. Kemudian, SD Negeri 54 Oku juga tak jauh letaknya dari PT Semen Batu Raja, terutama lokasi tambang blasting atau peledakan batu kapur. Asap dari kendaraan, kemacetan, dan kereta Babaranjang yang lewat, serta debu yang dihasilkan dari kegiatan peledakan di PT Semen menyebabkan sekolah kami tak dapat menghindari masalah polusi udara. Ini juga diperparah oleh padatnya rumah penduduk di sekitar sekolah, sehingga kurangnya ruang hijau di daerah sekitar sekolah kami. Oleh karena itu, saya merancang kegiatan kokurikuler yang kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah dengan harapan peserta didik saya dapat menemukan solusi dari masalah polusi udara di lingkungan sekolah, utamanya untuk ruang kelas mereka sendiri. Hal pertama yang saya lakukan adalah merancang kegiatan dalam bentuk modul kokurikuler lintas disiplin ilmu. Mata pelajaran pada kegiatan kokurikuler ini meliputi IPAS pada materi sistem pernapasan, kemudian bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi, dan seni rupa pada materi membuat karya seni dari barang bekas. Kegiatan inti kokurikuler ini terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah tahap temukan, kedua tahap bayangkan, ketiga tahap lakukan, dan keempat tahap bagikan. Pada tahap temukan, guru akan mengajak murid untuk menemukan masalah yang terjadi pada lingkungan sekitarnya dengan beberapa kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik tersebut yang pertama adalah membaca teks eksplanasi cara merawat bumi dan menjawab soal-soal terkait teks yang terdapat pada buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka. Yang kedua, peserta didik diberikan 2 buah gambar mengenai polusi udara dan diminta mengamati perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ketiga, peserta didik menonton video YouTube berjudul Monster Udara di Kotaku untuk menemukan apa saja jenis-jenis polusi udara. Kegiatan terakhir pada tahap temukan adalah peserta didik diajak keluar kelas atau keluar sekolah untuk mengamati lingkungan sekitar sekolahnya. Peserta didik mencatat temuannya terkait apa saja masalah yang ada di lingkungan sekitar sekolah yang berkaitan dengan kualitas udara atau polusi udara. Selanjutnya, pada tahap bayangkan, guru mengajak peserta didik untuk mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Di tahap ini juga terbagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, peserta didik menonton video YouTube berjudul Tips Mengurangi Polusi Udara dan mencatat hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Kemudian, peserta didik memilih satu kegiatan yang memungkinkan untuk dapat dilakukan di sekolah. Pada tahap ini, peserta didik memilih untuk menanam tanaman pembersih atau penyaring udara sebagai kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan kedua pada tahap ini, peserta didik mencari jenis-jenis tanaman yang berkhasiat untuk membersihkan atau menyaring polusi udara dengan menonton video atau mencari informasi di internet. Kemudian, peserta didik mencatat dan berdiskusi dengan teman-temannya tentang tanaman apa saja yang akan mereka bawa atau tanam ke sekolah. Tahap ketiga adalah tahap lakukan. Di tahap ini, peserta didik akan menyusun dan menjalankan rencananya. Pertama-tama, peserta didik menyusun barang-barang apa saja yang diperlukan untuk menanam, seperti tanaman itu sendiri, mencari dan membuat
pot sebagai tempat atau wadah dari tanaman yang akan ditanam, dan mencari tanah sebagai media tanam. Peserta didik memilih galon bekas sebagai pot tanamannya. Mereka memotong galon menjadi dua bagian, mengecat dan memberi lubang drainase pada bagian bawah pot. Peserta didik juga mengumpulkan tanah yang subur sebagai media tanam yang baik. Setelah semuanya siap, peserta didik melaksanakan kegiatan utama, yaitu menanam tanaman pembersih udara untuk kelas mereka. Setelah selesai menanam, saya sebagai guru mengingatkan agar mereka tidak hanya menanam namun juga merawat tanaman yang telah ditanam sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan ini. Yang terakhir adalah tahap bagikan. Pada tahap ini, peserta didik akan merefleksikan perjalanannya dari alur temukan hingga akhir alur bagikan. Kegiatan pertama pada tahap bagikan adalah membuat poster ajakan untuk menanam tanaman pembersih udara dengan aplikasi Canva, kemudian membagikan poster tersebut di media sosial yang mereka miliki. Kedua, mereka melanjutkan kegiatan ini dengan menanam tanaman pembersih udara di rumahnya, agar kegiatan ini tidak berhenti di sekolah dan sebagai bentuk kesadaran diri atas pentingnya menjaga kualitas udara di sekeliling tempat tinggalnya. Terakhir, peserta didik merefleksikan kegiatan ini dengan bercerita di depan kelas tentang apa saja yang telah ia lakukan dari awal hingga akhir. Kegiatan ini saya jadi tahu kalau polusi udara berdampak buruk pada pernapasan kita. Terus, menanam tanaman ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Saya sukai dari kegiatan ini adalah saat membuat poster di Canva, karena saya bisa berkreasi sesuka saya. Kegiatan ini sangat menginspirasi saya sebagai guru kelas karena keberhasilan meramu isu lingkungan yang nyata menjadi proyek yang kreatif dan berdampak langsung pada siswa. Dengan memanfaatkan benda-benda sederhana di sekeliling kita, peserta didik tidak hanya memahami materi pelajaran secara kognitif, tetapi mereka benar-benar mengalami proses belajar yang autentik, solutif, dan membekas dalam ingatan mereka. Praktik ini meyakinkan saya bahwa kesederhanaan media atau alat tidak membatasi kedalaman makna pendidikan, selama pembelajaran itu dirancang secara kontekstual untuk menjawab permasalahan nyata yang ada di lingkungan terdekat peserta didik.